wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau mencoba ide kreatif pengembangan diri. Sudah ada di hadapan saya untuk saya persiapkan dinding ground di tahap yang nomor 1 paling bawah, kemudian di nomor 2 agak sedikit lebih kecil. Ini saya pakai planter bag, tapi planter bagnya ini alasnya tembus ya, tidak ada seperti halnya polybag, enggak ya. Ini pesanan dari temen, dia produksi sendiri. Oke. Setelah saya beberapa bulan yang lalu praktek mencoba untuk bahan bonsai waru gabungan dengan metode yang sedemikian rupa dengan teknik cara yang berbeda. Untuk yang pertama saya mencoba dari budidaya cangkok, saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur, akarnya banyak, saya lepas, kemudian saya rangkai, saya gabung jadi satu, dan alhamdulillah ini dia hasilnya seperti pada contoh gambar yang saya tampilkan untuk teman-teman. Dan saya mempunyai ide kreatif lagi, memanfaatkan bahan dasar ekspos akar yang mungkin produknya agak sedikit gagal atau kurang bagus. Dua bahan juga saya mencoba dengan tinggi dinding groundlongnya kurang lebih sekitar hampir 1,5 meter ya. Ini dia, ini baru proses mencoba ya. Saya rangkai sedemikian rupa juga. Dan di sini kemarin saya sempat scroll di media sosial Facebook juga ya ada. Tapi sudah prosesnya nggak tahu, cuman sudah menjadi bahan dasar. Tapi kalau tidak salah untuk prosesnya seperti nanti yang apa saya mau lakukan dan mencoba. Di sini ada 4 bahan bonsai waru ekspos akar yang saya budidaya dari cangkok, saya tanam di polybag, kemudian saya masukkan ke dinding groundlong ini. Untuk ketinggian dinding groundlongnya 50, dan memang sengaja saya ambil untuk bahan dasarnya, untuk besar batangnya agak sedikit sama ya, dengan ketinggian yang kurang lebihnya sama, biar nanti tidak saling kejar-kejaran untuk pembesaran batang. Karena dengan media tanam yang terbatas, kita tanam 4 bahan. Kenapa saya ini ambil kesimpulan 4 bahan? Ini baru rencana ya, tapi nanti ke depan kita lihat untuk perkembangannya seperti apa, kita mengikuti. Yang jelas 4 bahan ini nanti untuk terusan asmah kota yang ke-1, yang kedua untuk cabang pertama, ketiga, cabang kedua, kemudian yang satunya lagi untuk background. Jadi setiap batang, dalam arti batang nanti yang kita tonjolkan akar ya, karena ini ekspos akar atau niagari. Jadi setidaknya kita nanti punya planning ke depan seperti apa konsepnya. Oke, saya langsung mau mencoba menyusun ke-4 bahan ini. Saya akan jadikan satu dengan penempatan yang kurang lebihnya saya penanaman di tahap awal atau dasar akan saya tata sedemikian rupa. Nanti seperti apa dengan ke depan, nanti kalau bahan ini sudah mulai tumbuh dewasa, tumbuh subur, mungkin akan saya rangkai ke depan. Oke, langsung saja saya mau mencoba. Penasaran untuk teman-teman, nanti ke depan insya Allah akan selalu saya update. Oke, saya langsung mau melakukan penataan penanaman di media tanam di sini yang sudah saya persiapkan ya.
ke depan kita lihat ya nanti perkembangannya seperti apa, tapi setidaknya kita mempunyai rencana nanti kita lakukan pengerjaannya seperti apa. Mungkin ke depan saya punya planning untuk bahan ini, memang nanti saya larikan ke sebelah sini ya, karena di sebelah sana sudah ada teras. Nah, ini saya lakukan penanaman tidak tinggi rendah, memang saya ratakan semua. Nanti untuk ke depan yang seperti di depan tadi juga sudah saya sampaikan, ada 4 bahan dinding groundlong yang saya masukkan dalam satu bidang media tanam ini. Keempat ini nanti yang pertama untuk Asmah Kota, yang nomor 2 nanti untuk cabang pertama, dan yang nomor 3 nanti untuk cabang kedua, dan yang nomor 3 untuk background. Ini baru rencana ya. Dengan pola penataan yang rata seperti ini nanti mungkin yang saya jelaskan tadi penekuannya tinggi rendah juga ya, dan nanti mungkin ini yang paling rumit kalau saya amati pas lakukan merangkai akar atau tekuk. Kita jadikan 1 ke 4 akar yang sudah saya tanam ini. Mungkin nanti juga dilakukan pemotongan, pemangkasan beberapa akar, pemilihan secara detail, kemudian kita rangkai sedemikian rupa. Ini sudah saya amankan, saya pakai 3 pemancang ya. Terus saya ikat pakai tali kawat juga. Pada dinding groundlong keempat ini tadi saya kasih 3 pengikat, kemudian pemancang 3 ini juga saya ikat jadi 1 ke bagian 4 dinding ground yang sudah saya tanam di sini. Oke, seperti apa ke depan akan selalu saya update untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti seperti sesuai yang saya inginkan. Nantikan terus untuk bahan ini ke depan prosesnya seperti apa. Saya juga baru pertama kali ini mencoba dengan pengembangan diri, banyak belajar dari media sosial. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf ya, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.